Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Pada malam hari ini kita akan membahas kajian tauhid dari kitab Aqidatun Najin, yang mana pada pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang baharu. Di antaranya kita bahas arad. Contoh arad adalah warna. Jadi pertemuan terakhir kita belajar sains sedikit ya tentang warna. Apa itu warna ya, udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya di halaman ke-15, baris ke-6 dari atas. Ketahui olehmu, itu baris ke-6 dari atas, halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sailin. Udah jumpa? Udah ya? Ketahui olehmu apabila sudah tetaplah bahwa alam ini sekalian, alam ini semuanya muhdas, yakni baharu, maka makna baharu itu dahulu daripada adanya itu Adam, ketiadaan. Maka yang mengadakan dia itu Allah Ta'ala, zat wajibul wujud. Jelas bagi kita alam ini baharu. Kenapa alam ini baharu? Karena dia berubah-ubah. Berubah-ubahnya alam menjadi dalil kebaharuannya alam. Baharu itu apa? Disebutkan makna baharu itu dahulu daripada adanya itu Adam. Atau bahasa mudanya, baharu adalah sesuatu yang ada didahului oleh tiada. Contohnya kita saat ini ada tidak? Ada. Adanya kita saat ini didahului oleh tiada. Artinya dahulu kita tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita sehingga kita menjadi ada.
Berarti adanya kita didahului oleh tiada. Itu yang disebut dengan baharu. Sesuatu yang ada didahului oleh tiada dinamakan ia dengan baharu. Nah, tiap-tiap baharu berhajat ia kepada muhdis. Muhdis adalah zat yang menjadikan, zat yang menciptakan, namanya muhdis. Tiap-tiap perkara baharu berhajat kepada muhdis, zat yang menjadikan. Siapa muhdis di situ? Yaitu Allah Ta'ala, zat wajibul wujud. Mengulang kembali, hukum akal ada berapa? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib itu apa definisinya? Yang mudah aja lah. Sesuatu yang pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Mudahnya begitu. Itu adalah wajib. Mustahil apa? Sesuatu yang tidak mungkin ada, selama-lamanya nggak akan pernah ada. Itu adalah mustahil. Kita pakai bahasa mudahnya aja, ya, bukan pakai bahasa definisi. Jaiz itu apa? Sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada, ya. Atau baharu tadi, itulah jaiz atau mungkin. Nah, baik. Kita sering mengucapkan Allah adalah zat wajibul wujud. Tapi kadang yang mengucapkan itu pun tak paham apa maksud zat wajibul wujud. Sebatas retorika aja. Ya, bahwa kita menyembah Tuhan, Tuhan yang esa, Tuhan yang zatnya adalah wajibul wujud. Sering kita ucapkan itu. Allah adalah zat wajibul wujud. Tapi ya terkadang yang mengucapkan pun tak paham apa maksud wajibul wujud. Nah, gini. Hukum akal tadi berapa? 3. Wajib, mustahil, jaiz. Maka sesuatu yang ada itu juga 3. Ada kalanya adanya dihukumi wajib, ada kalanya adanya dihukumi mustahil, ada kalanya adanya dihukumi jaiz. Allah zat wajibul wujud. Maksudnya adalah Allah zat yang adanya dihukumi wajib. Apa definisi wajib tadi? Sesuatu yang pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Jadi sesuatu yang ada 3 macam. Yang pertama, sesuatu yang ada, yang adanya dihukumi wajib. Seperti apa contohnya? Zat Allah dan sifat-sifatnya. Makanya disebut Allah zat wajibul wujud. Maksudnya adalah Allah yang zat, yang ada zatnya itu dihukumi wajib. Itu yang dimaksud Allah zat wajibul wujud. Allah yang ada zatnya dihukumi wajib. Wajib tadi apa definisinya? Sesuatu yang pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Nah, makanya ketika kita mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat wajibul wujud, kita harus paham dengan apa yang kita ucapkan. Ya, kita harus paham dengan apa yang kita ucapkan. Apa maksud zat wajibul wujud itu? Jangan hanya sebatas ngomong, sebatas bicara, itu namanya retorika. Ya, sebatas retorika tapi nggak paham makna. Nah, zat wajibul wujud. Udah pernah juga mungkin saya sampaikan di sini, sesuatu yang ada itu 3. Ada kalanya adanya dihukumi wajib, seperti zat Allah dan sifat-sifatnya. Maka disebut dia ya zat wajibul wujud. Nah, sesuatu yang ada yang kedua, sesuatu yang ada itu dihukumi mustahilul wujud. Sesuatu yang ada yang adanya itu dihukumi mustahil. Namanya mustahilul wujud. Sesuatu yang adanya dihukumi mustahil. Apa itu? Sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti anak dan istri bagi Allah itu termasuk mustahilul wujud. Sesuatu yang tidak akan pernah ada selama-lamanya. Mana mungkin Allah punya anak, punya bini?
Ya, ketika ditanya mampukah Allah menciptakan anak dan istri baginya, maka kita jawab sifat kudrah tidak ta'alluq kepada yang wajib, tidak ta'alluq kepada yang mustahil. Tapi ada satu tokoh ulama yang mengatakan Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya. Itu pendapat Ibnu Hazmin. Ingat ya, siapa Ibnu Hazmin? Dialah yang mengatakan mengkodok sholat itu tidak wajib. Ya, ada nggak yang mengatakan mengkodok sholat tidak wajib? Ada. Cukup diganti dengan sholat sunnah saja. Imam Nawawi mengatakan boleh memang, ya, diganti dengan sholat sunnah. Cuma 1 rakaat sholat fardu takarannya sama dengan 70 rakaat sholat sunnah. Berarti kalau kita tidak sholat subuh 2 rakaat, kalau mau diganti dengan sholat sunnah boleh. Kerjakan 140 rakaat sholat sunnah untuk menggantikan 1 kali sholat subuh. Boleh. Cobalah ya, biar bongkak lutut tuh. Gaya kali 140 rakaat. 2 rakaat pun tak terkojo kan? Ya. Jadi yang mengatakan kodok sholat nggak wajib, ya, yaitu Ibnu Hazmin. Inilah pendapat beliau yang diikuti oleh sebahagian saudara-saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi. Ya, mereka mengatakan mengkodok sholat itu tidak wajib. Ikut pendapat Ibnu Hazmin. Jangankan di dalam fikih, dalam akidah pun beliau bermasalah. Ketika ulama telah mengatakan, ya, ketika ditanya Allah mampu nggak menciptakan anak dan istri baginya, ulama menjawab pertanyaan seperti itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah karena sifat kudrah dan iradah tidak ta'alluq kepada yang wajib, tidak ta'alluq kepada yang mustahil. Malah Ibnu Hazmin menjawab Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya. Kan menyalah tidak tuh kira-kira? Menyalah. Nah, jadi orang yang mengikuti beliau menyalah juga. Itulah, jangan heran Allah bersemayam di atas arasy. Baru-baru ini ada yang nanya sama saya, Wahabi itu kafir apa enggak Ustaz? Wahabi kafir apa enggak? Saya katakan mereka tidak sampai kafir. Mayoritas ulama menghukumkan Wahabi tidak sampai kafir. Kenapa demikian? Mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arasy dengan semayam yang layak baginya. Berarti tasbihnya tidak mutlak, kan gitu. Allah punya tangan yang layak baginya. Tasbihnya nggak mutlak. Mereka memang mentasbihkan Allah dengan makhluk, itu salah. Tapi mayoritas ulama menganggap mereka tidak kafir. Ya, kenapa? Tasbihnya tidak mutlak. Menjisimkan Allahnya tidak mutlak. Beda misalnya gini. Ada yang mengatakan Allah punya tangan. Iya, cemana tangannya? Cemana tangan kita? Gitulah tangan Allah Ta'ala. Berarti menjisimkan secara mutlak, itu kafir. Ya, mayoritas ulama mengatakan Wahabi tidak kafir. Makanya secara fikih, sholat berjamaah bermakmum kepada imam Wahabi, ya, tidak sampai membatalkan sholat berjamaah, hukumnya makruh saja. Nah, ini imam-imam di Masjidil Haram rata-rata kan gitu ya. Jadi nggak sampai batal sholat berjamaahnya, makruh, nggak dapat pahala berjamaah. Kenapa? Mereka tidak sampai kafir. Ya, mayoritas ulama menganggap mereka ahlul bid'ah, ya, tidak sampai kafir. Kenapa? Karena nggak mutlak mentasbihkan atau menjisimkan Allah kepada makhluk. Walau ada, ya, yang sangat keras, ya, tokoh-tokoh ulama yang sangat keras menganggap Wahabi telah kafir. Tapi kalau saya secara pribadi, saya ikut mayoritas ulama yang mengatakan Wahabi nggak sampai kafir. Karena urusan kafir itu bahaya, saudara-saudara. Ya, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, Rasail Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, orang yang ingin mencari jalan keselamatan, jalan kebenaran, hindarilah dari mengkafir-kafirkan ahlul kiblat. Jelas itu ya? Sampai beliau mengatakan, kalau ada satu sebab yang menyebabkan orang bisa dihukumi kafir,
carilah 80 alasan yang menyebabkan mereka tidak dihukumi kafir. Coba bayangkan, kita punya satu alasan untuk mengatakan seseorang itu telah kafir, tapi carilah 80 alasan untuk mengatakan dia tidak kafir. Itu artinya apa? Imam Ghazali mengajarkan kepada kita untuk bersikap hati-hati di dalam urusan kafir, mengkafir-kafirkan. Jangan sembrono kita jadi manusia. Walau kita sudah ngaji tauhid, ya, jangan sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Kecuali di makom ta'lim aja dah. Orang yang begini kafir, cukup di makom ta'lim. Ya, untuk di luar ya kita harus bersikap hati-hati. Ya. Kenapa Nabi mengatakan dalam sebuah hadis sahih, orang yang menuduh seseorang kafir tapi tuduhan itu tak dapat terbukti, maka tuduhan kafir kembali kepada yang menuduh. Artinya yang kafir siapa? Yang menuduh. Al-Alama Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, di dalam kitab beliau Mafahim Yajibu Antusohah, beliau mengatakan mukmin yang lurus seyogyanya menahan lisannya dari sembarangan mengkafir-kafirkan ahlul kiblat. Biar urusan kafir itu jadi urusannya ulama. Jelas ya? Ulama yang memiliki kredibilitas ilmu yang mumpuni. Kalau awak ngaji Aqidatun Najin aja belum khotam, nggak usah kita ambil ranah ini. Biar ulama yang ngurus. Jelas ya? Ya, jelas ya. Jangan sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Ya, saya belajar dari almarhum guru saya juga. Almarhum Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid Allahu yarham. Ketika ada orang mengatakan, serahkan aja kepada yang di atas. Ada satu kelompok langsung dikatakan, oh itu kafir orang yang ngomong itu. Ada nggak yang begitu? Keras sekali, sikit-sikit kafir, pukul rata semuanya. Ya, karena kan orang awam mau tuh berkata begitu tuh. Udah bang, sabar aja bang. Serahkan aja kepada yang di atas. Kafir kau, karena Allah nggak bertempat. Langsung dikafirkan dia, keras-keras nggak menentu. Apa kata almarhum guru saya? Kalau ada orang mengatakan serahkan aja kepada yang di atas, ucapan seperti ini hendaknya ditakwil supaya enggak dianggap kafir orang tadi. Gimana mentakwilnya? Ya, mungkin maksud dia mengatakan serahkan aja kepada yang di atas bukan bermaksud Allah bertempat di atas. Mungkin barangkali maksud dia adalah serahkan aja kepada zat yang maha tinggi, yang di atas segala-galanya. Kan nggak kafir. Ini guru saya, ya, nggak sembarang-barangan orang menuduh kafir. Ya, ucapan-ucapan seperti itu ditakwil. Ya Allah, kalau kayak gini kau terus nak, senyum Allah nengok kau nak. Katanya. Mama kafir. Kenapa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Mana pula Allah Ta'ala senyum? Laisa kamislihi syai'. Baru ikut daurah tauhid 3 hari, umatnya pun dikafirkan. Ditakwil bahasa-bahasa yang seperti itu. Jelas ya? Ya. Kalau di sini ada yang suka mengkafir-kafirkan, maaf, di akhirat ya nggak kita akui kita pernah satu majelis. Iya, saya sampaikan sekarang nih. Ya, kalau di sini ada jemaah yang terlalu ringan mengkafir-kafirkan orang, maaf, di akhirat nanti ya saya anggap kita nggak pernah satu majelis. Jelas itu ya? Ya, insya Allah ya. Nah, insya Allah jelas. Jangan sembarang-barangan mengkafir-kafirkan orang, bahaya. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Ya, ingat pesan Imam Ghazali. Kalau ada satu alasan menyebabkan seseorang dianggap kafir, carilah 80 alasan untuk menganggapnya tidak kafir. Biar kafir dan kafir itu urusannya ranah ulama. Artinya biar ulama yang menfatwakan, jangan kita. Jelas itu ya? Nah, baik. Selalu saya ingatkan, kita belajar tauhid untuk memperbaiki iman, bukan untuk cari bahan saling berdebat. Ya, ingat pesan saya. Kita ngaji tauhid, belajar tauhid untuk memperbaiki iman, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belajar tauhid bukan untuk cari bahan berdebat sesama kita. Ya, luruskan niat. Ya, luruskan niat. Jadi itulah yang dimaksud dengan wajibul wujud.
yaitu Allah zat wajibul wujud. Allah yang adanya itu dihukumi wajib. Yang tiada baginya permulaan dan tiada berkesudahan. Itulah Qidam Baqo. Dan ada baginya beberapa sifat kamalat yang tiada terhingga baginya pada bilangan-bilangan, ya, pada nafsul amri. Nafsul amri itu diri zat. Ada sifat yang wujudiyah, sifat wujudiyah, seperti sifat apa itu sifat wujudiyah? Sifat-sifat ma'ani, ya, atau sifat salbiyah, ya, Qidam Baqo dan seterusnya. Karena beberapa hadis yang menunjukkan tiada berkesudahan kamalat atau kesempurnaan Allah Ta'ala, tetapi tiada wajib kita ketahui atas jalan tafsil, hanya wajib kita ketahui atas jalan ijmal. Nah, ada namanya sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Sebenarnya sederhana gini, ada orang nggak ngaji tauhid dia, cuma dia mengiktikadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ia dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat kamalat tadi, maka sudah dianggap sah imannya, walau dia nggak belajar tauhid, wujud, Qidam Baqo dan seterusnya. Tapi dia mengiktikadkan di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ia dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat kamalat tadi, maka sudah dianggap sah itu imannya, ya. Makanya jangan sikit-sikit belajar tauhid kau, enggak, kafir, jangan, ya. Mana tahu dia mengiktikadkan Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan Allah maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi zatnya. Itu sudah cukup imannya, ya, seminimal-minimal itulah. Jangan tapi nanti alasan minggu berikutnya asal ngaji tauhid nggak datang dia. Kenapa? Aku udah mengiktikadkan Ustaz, ya, bahwa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan dan aku mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak baginya. Memang udah cukup, ya. Tapi nanti tak tahulah, ya, siapa yang mewarisin ilmu-ilmu ini kalau tak kita, ya. Baik, paham itu, ya. Jadi kita iktikadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ia dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang mana sifat-sifat itu tiada terhingga, ya. Sifat wajib bagi Allah 20 itu termasuk sifat kamalat? Tidak, termasuk sifat kamalat. Hanya saja jangan kita mengiktikadkan sifat-sifat kesempurnaan Allah hanyalah terbatas 20 sifat saja, ya. Pernah juga saya sampaikan itu, ya. Jadi kita wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 20 sifat. Tapi jangan kita meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah hanya terbatas 20 sifat saja. Sifat-sifat Allah tidak terhingga, sifat-sifat Allah tidak terbatas. Kenapa hanya 20 sifat yang kita kaji, yang kita bahas, yang kita pelajari? Karena dengan hanya mempelajari 20 sifat sudah sampai kita kepada maqamul ma'rifah. Nah, ya. Asmaul Husna ada berapa? 99. Tapi jangan kita, ya, meyakini bahwasanya nama-nama Allah yang mulia hanya sebatas 99. Tidak. Nama-nama Allah yang mulia tidak terhingga, tidak terbatas. Yang kita ketahui 99 itulah yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, nama-nama Allah bukan terbatas 99. Sifat wajib Allah tidak terbatas hanya 20 sifat. Kenapa? Karena disebut di dalam kitab tadi jelas sifat-sifat kamalat Allah yang tiada terhingga baginya pada bilangan-bilangan. Nggak terhingga, ya, tidak terbatas. Nah, itu dia. Maka Asmaul Husna 99. Boleh nggak membuat Asmaul Husna yang tidak ada di situ? Ya, boleh nggak? Boleh, asalkan layak dinisbahkan bagi zat Allah. Asy-Syafi ada nggak di dalam Asmaul Husna 99? Nggak ada.
Asy-Syafi artinya apa? Yang maha menyembuhkan. Layak enggak dinisbahkan kepada zat Allah? Layak, maka boleh. Al-Kafi. Ada enggak di Asmaul Husna 99? Enggak ada Al-Kafi. Ya, artinya yang maha mencukupi. Tapi dinisbahkan kepada zat Allah, layak enggak Al-Kafi tadi? Yang maha mencukupi. Layak. Maka boleh membuat Asmaul Husna baru yang tidak ada termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Yang penting dia layak dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada qasidah itu ya, Allahul Kafi Rabbunal Kafi. Nah, itu Asmaul Husna yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Jangan nanya sama Wahabi. Kalau nanya sama Wahabi jelas bid'ah. Ya, jelas bid'ah karena nggak ada dalilnya katanya gitu ya. Semua yang nggak ada dalilnya itu dianggap bid'ah. Zakat pakai beras. Ya. Ada nggak dalilnya? Ya, Wahabi zakatnya pun pakai beras. Ya, Wahabi di Indonesia di Medang Deras kalau ada Wahabi, pasti mereka zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Bilang sama mereka itu bid'ah. Ya, kenapa? Nabi zakat fitrah nggak pakai beras. Kok pakai beras? Berarti bid'ah juga tuh. Nah, kan sederhana saja. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan berkah majelis kita, saudara-saudara kita yang masih berpaham Salafi Wahabi ataupun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka kembali lagi kepada faham yang lurus, faham yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya khair. Baik. Dan kata musannif. Musannif di sini siapa? Nah, ya, Imam Sanusi. Karena kitab Aqidatun Najin ini adalah syarahnya kitab Ummul Barohinnya Imam Sanusi. Sepengetahuan saya ya, bahwa kitab Ummul Barohin Imam Sanusi ada setidaknya 3 syarahnya dalam Arab Melayu. Ada Sirajul Huda malam Senin yang kita kaji, Aqidatun Najin dan Bidayatul Hidayah. Ada nggak kita ngaji Bidayatul Hidayah di sini? Ada. Jadwal baru di mana? Tasa ya. Nah, itu ya, Ummul Barohin. Masya Allah. Dan kata musannif wa kaza yajibu alaihi ay ya'rifa misla zalik. Bukan ay ya'rifa mislu, karena dia jadi maf'ul. Wa kaza yajibu alaihi ay ya'rifa misla zalik fi haqqir rusuli alaihi musallatu wassalam. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui ia akan seumpama yang demikian itu. Seumpama yang demikian itu, misla zalik. Apa yang dimaksud seumpama yang demikian itu? Itu tadilah mengetahui yang wajib, mustahil, jaiz sebagaimana pada Allah Ta'ala. Ya, kita ulang lagi. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui ia akan seumpama yang demikian itu pada hak segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Seumpama yang demikian itu tadi apa? Maksudnya wajib, mustahil, jaiz. Artinya kita jangan sebatas mengetahui wajib, mustahil, jaiz bagi Allah saja, tapi kita juga dituntut wajib juga hukumnya mengetahui wajib, mustahil, jaiz bagi para rasul. Jelas kira-kira ya. Jadi jangan hanya sebatas mengetahui kewajiban, mengetahui wajib, mustahil, jaiz bukan hanya pada Allah Ta'ala saja, tapi kita juga wajib mengetahui wajib, mustahil, jaiz pada haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, itu yang dimaksud ayya'rifa misla zalik. Dan menyebut oleh musannif, dijelaskan lagi di sini akan lafaz mislah. Tadi yang di dalam kurung
wa kaza yajibu alaihi ayya'rifa misla zalik. Nah, ada kata misla di situ kan? Nah, dan menyebut oleh musannif akan lafaz mislah, artinya seumpama, karena isyarat ia kepada bahwa tiap-tiap daripada barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus atau jais pada hak Rasul itu lain daripada barang yang pada hak Allah. Nah, gini, kita wajib mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah, apa-apa yang mustahil bagi Allah, apa-apa yang jais bagi Allah. Demikian pun kita wajib mengetahui apa-apa yang wajib bagi para rasul, apa-apa yang mustahil bagi para rasul, apa-apa yang jais bagi para rasul. Tapi wajib mustahil jais bagi para rasul di sini berbeda dengan wajib mustahil jais bagi zat Allah. Itu maksudnya. Jelas itu ya? Nah, itu maksudnya. Walau sama-sama dituntut mengetahui wajib mustahil jais, baik wajib mustahil jais bagi Allah ataupun wajib mustahil jais bagi para rasul, tapi perlu Anda ketahui, wahai thalib, orang yang menuntut ilmu, wajib mustahil jais pada Allah di sini berbeda dengan wajib mustahil jais pada para rasul. Nah, gitu maksudnya. Paham kira-kira ya? Dan jikalau disebut lafaz mislah itu, dan jikalau tiada disebut lafaz mislah, artinya nggak ada lah lafaz mislah itu. Wa kaza yajibu ayya'rifa fi haqqihi rusul, misal zaliknya nggak ada. Apa kalau nggak ada, bagaimana dampaknya? Nah, dan jikalau tiada disebut lafaz mislah itu, niscaya memberi waham, memberi sangkaan bahwasa barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus atau jais pada Rasul itu ain yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah Ta'ala. Artinya gini, apa fungsi kalimat mislah di dalam ibarat itu? Ya, wa kadza yajibu alaihi ayya'rifa misla zalik. Andai mislah kalimat misla zalik di situ nggak ada, akan memberikan waham, sangkaan, dugaan kepada kita bahwasanya wajib mustahil jais bagi para rasul sama dengan wajib mustahil jais bagi Allah. Padahal tadi sudah dijelaskan, wajib kita mengetahui mana yang wajib bagi Allah, mana mustahil bagi Allah, mana jais bagi Allah. Demikian juga kita wajib mengetahui mana wajib mustahil jais para rasul. Tapi wajib mustahil jais bagi para rasul berbeda dengan wajib mustahil jais bagi Allah. Jadi fungsi mislah di situ itu. Andaikan kalimat mislah itu enggak ada, wa kadza yajibu alaihi ayya'rifa ya fi haqqihi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Berarti apa yang hilang? Kalimat mislah akan memberikan sangkaan atau dugaan seolah-olah wajib mustahil jais bagi para rasul itu sama dengan wajib mustahil jais bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hakikatnya sama apa beda? Beda lah. Orang sifat wajib Allah 20, sifat wajib Rasul berapa? 4. Kan udah beda itu. Ya, itu dia. Artinya wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui barang yang wajib bagi Rasul dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus, ya, barang yang harus baginya. Nah, jadi wajib bagi tiap-tiap mukallaf mengetahui apa-apa yang wajib bagi Allah dan juga bagi Rasul, apa-apa yang mustahil bagi Allah dan bagi
Rasul. Apa-apa yang jaiz bagi Allah dan bagi Rasul. Mana yang betul Ustaz? Wajib jaiz mustahil atau wajib mustahil jaiz? Nah, kadang tak terpikir kita tuh. Ya, ada di sebahagian kitab. Kalau saya nggak silap di Bidayatul Hidayah, tauhid juga yang kita kaji, itu urutannya wajib, jaiz, mustahil. Tapi di sebahagian besar kitab, wajib, mustahil, jaiz. Sebenarnya tartib urutan yang elok, yang bagus, wajib, jaiz, mustahil. Ya, mustahil terakhir. Kenapa? Karena mustahil itu sesuatu yang nggak mungkin ada, yang nggak layak bagi zat Allah, nggak layak bagi para rasul. Sesuatu yang nggak layak itu di akhir-akhir. Kalau jaiz itu kan bisa ada, bisa tidak. Kalau wajib udah pasti ada. Nah, maka tartib yang elok, yang bagus, yang sebenarnya ya adalah wajib, jaiz, mustahil. Tapi sebagian besar kitab-kitab tauhid membuat tartib wajib, mustahil, jaiz. Kenapa? Memudahkan orang awam untuk belajar tauhid. Begitu disebut sifat wajib, langsung disebut sifat mustahilnya. Kan mudah. Sifat wajib yang pertama bagi Allah adalah wujud. Wujud artinya ada. Maka lawan wujud adalah Adam. Adam adalah sifat mustahilnya. Kan gitu. Ya, lebih mudah. Baik. Jadi itu tartibnya. Yang paling bagus apa tadi? Wajib, jaiz, mustahil. Ketimbang wajib, mustahil, jaiz. Tapi bukan berarti salah ya. Tartib wajib, mustahil, jaiz bukan berarti salah. Itu untuk memudahkan orang awam belajar tauhid ya. Kalau macam kita ini kan udah lama belajar tauhid, bolehlah pakai tartib yang elok tadi. Wajib, jaiz, mustahil, bid'ah. Bid'ah nggak ada tuh. Allah. Bulan depan nanti, bulan apa tuh? Agustus ya. Kiai Idrus Romli datang lagi ke Medan. Mau debat sama HTI. HTI dari Jakarta. Sudah ya 80% udah. Nah, nanti di Medan nanti, di Medan. Di aula besar gitulah. Ya, lagi kami cari tempatnya. Nanti kita undang turun nanti. Enak tuh. Singa Aswaja ya. Pakar Aswaja, bukan nasional lagi dah, internasional beliau itu. Sering diundang ke Malaysia, ke Brunei. Kemarin udah pernah ya, ke Idrus Romli ya, udah pernah dulu ya. Oh beliau lah yang menyebutkan istilah Wahyudi itu ya. Wahyudi ya. Wahabi rasa Yahudi. Insyaallah nanti doakan. Jadi di sini beliau kurang lebih seminggu, nanti 3 hari di Medan, 3 hari selanjutnya ke Nias kami. Insyaallah ke Nias. Ada orang Nias ini. Bolehlah pulang kampung sama-sama. Ongkosinlah tiketnya. Baik. Mana tadi? Bermula sekarang ya. Bermula. Nampaknya nih bisa banyak kita baca. Ya, karena satu kitab. Kalau bisa pun malam ini khatam kita. Apa itu? Oh, iya. Bermula. Makna Rasul itu. Bismillah. Baik, kita lanjut. Bermula. Makna Rasul itu yaitu manusia yang laki-laki, merdeka, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala akan firman kepadanya daripada hukum, sama ada hukum i'tiqad, akidah, dan hukum furu' syariah seperti fikih, daripada ibadat, dan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan dia dengan menyampaikan hukum itu kepada umatnya. Nah, baik.
Ini kita sekarang bicara Rasul. Ya, ada Nabi, ada Rasul. Yang dikatakan seorang Rasul, dia harus kalangan manusia. Maka nggak ada dari kalangan jin yang menjadi Rasul. Tapi dari kalangan jin menjadi wali Allah ada. Ya, ada dari kalangan jin menjadi wali. Ya, menjadi aulia, wali min aulia illahi ta'ala. Tapi kalau dari bangsa jin menjadi nabi nggak ada, payahlah kita membaiat kepada nabi, tak nampak awak kan gitu kan, karena dia jin. Nah, jadi jin menjadi nabi itu nggak ada riwayat. Ya, tapi jin menjadi wali itu ada. Bahkan masih hidup, ya, beliau hidup dari zaman nabi sampai sekarang masih hidup. Ya, masih hidup. Mengajar hadis, mengajar tafsir di kalangan bangsa jin juga. Di mana majelisnya Ustadz? Pergi ke pekuburan Baqi di Madinah. Ya, kalau pekuburan di Mekah namanya pekuburan Ma'la. Ya, nah, di situ banyak ulama-ulama luar biasa. Imam Qadiyat dimakamkan di situ di Ma'la. Ya, Kiai Maimun Jubair di Ma'la. Ya, dekat makam Sayyidatuna Khadijah, ya, binti Khuwailid. Nah, di Baqi, di Madinah pekuburannya namanya Baqi. Nah, jadi ada dari kalangan bangsa jin yang menjadi wali. Ya, menjadi wali Allah. Bukan satu, ada beberapa. Ya. Nah, maka ada yang wali dari kalangan bangsa jin. Jadi syarat Rasul harus apa tadi? Manusia. Bukan malaikat, bukan bangsa jin, mesti manusia. Kemudian yang kedua, laki-laki. Ya, nabi atau rasul itu harus laki-laki. Nabi dan rasul harus laki-laki. Nabi rasul harus manusia. Nabi rasul harus manusia, nabi dan rasul harus laki-laki. Payahlah pula kalau nabi dan rasulnya perempuan. Ya. Ayo nabi, ayo rasul jihad. Lagi dapat aku nih lomas katanya. Ya, nah, gara-gara lagi dapat kalau nabinya perempuan. Ya Rasul, yuk sholat jamaah yuk. Kalian aja lah dulu, lagi dapat aku nih katanya. Nah, kan repot jadinya. Ya, makanya tidak ada kalangan nabi dan rasul itu dari kalangan wanita atau perempuan. Walau ada pendapat yang mengatakan ada kalangan nabi dari kalangan wanita. Ada yang berpendapat seperti itu. Siapa-siapa saja yang dianggap nabi dari kalangan wanita? Yang pertama Sayyidatuna Maryam atau Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Kemudian siapa lagi? Sayyidatuna Asiyah. Siapa itu? Imro'atun Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Ya. Ada nggak manusia yang lebih jelek dari Fir'aun? Saya nanya dulu nih, ada nggak? Ya, setahu kita Namrud nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan? Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun untuk mengajak Fir'aun beriman kepada Allah. Berarti Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Apa pesan Allah kepada kedua nabi tadi? Qaulal layyina di dalam Al-Quran. Jangan kau berkata kasar kepada Fir'aun. Itu firman Allah. Coba renungkan ayat ini. Kepada Fir'aun yang sudah berani-berani ngaku sebagai Tuhan, Allah mengutus Nabi Musa yang sifatnya temperamen. Nabi Musa temperamen nggak sifatnya? Budaknya ditampar mati. Ada tuh kan? Temperamental. Nabi Harun lembut orangnya. Coba, ya, Nabi Harun orangnya lembut, Nabi Musa temperamen. Marah aja bawaannya. Keras dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, Allah menyuruh Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, tapi ditemani oleh
Nabi Harun yang sifatnya lembut. Kemudian Allah memerintahkan kepada keduanya berdakwah kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Nabi Musa yang sifatnya temperamen, jelas ya, disuruh Allah berdakwah kepada Fir'aun, makhluk yang paling hina, manusia yang paling hina karena ngaku Tuhan. Disuruh Allah, Nabi Musa yang temperamen, dakwah kepada Fir'aun dengan kalimat tutur kata yang lemah lembut. Jadi apa alasan kita dakwah caci maki? Oh, aku memang gini orangnya Ustadz. Kalau untuk amar ma'ruf nahi mungkar aku keras. Apakah ada di dunia orang yang lebih jelek akhlaknya dari Fir'aun? Ada. Siapa yang kau caci maki? Siapa yang kau hujat, yang kau hina? Saudaramu tidak sesama muslim. Saudara sesama muslim Ustaz. Itu Nabi Musa orangnya temperamen. Disuruh Allah dakwah kepada Fir'aun yang ngaku Tuhan. Mungkin kalau yang kita yang jadi Tuhan nggak gitu. Musa, ya, kalau bisa kau bunuh, kau cincang, kau mutilasi aja Fir'aun itu. Kalau Tuhannya kita, untung Tuhannya bukan kita, nabinya bukan kita. Tuhan kita Allah yang Maha Rahmah. Ya, jadi ini perhatikan. Dakwah dengan caci maki, dengan hinaan, dengan hujatan itu bukan dakwah Nabi. Jelas itu. Kalau alasannya amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan hujatan, bukan dengan hinaan. Kalau amar ma'ruf dengan hinaan, cacian, makian, hujatan, kita membuat kemungkaran yang baru. Kita maksudnya mencegah kemungkaran, tapi membuat kemungkaran yang baru. Itu kaidahnya nggak benar, saudara-saudara. Kasih saya satu hadis, kasih saya satu dalil, mana Nabi pernah mencaci orang. Nabi yang sering kena caci orang, betul? Dibalas nggak sama Nabi? Nabi dicaci orang, apa balasan Nabi? Doa yang baik, tetap berakhlak dengan akhlakul karimah. Tahu ya kisah Yahudi buta di pasar yang tiap hari mencaci Nabi? Sanggup kita dicaci, dihina, difitnah orang, kita suapi elok-elok. Makan nih, makan tuh, yang konyang yuk. Begitu wafat baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar nanya sama Sayyidatuna Aisyah, istrinya Nabi, putrinya Sayyidina Abu Bakar, anakku, apa kebiasaan Nabi yang belum kubuat? Oh, Nabi setiap pagi ya, wahai ayah, pergi ke pajak, ya, ke pajak sore. Misalnya gitu ya, di sana ada Yahudi tua, tiap hari disuapi Nabi. Datanglah Abu Bakar bawa nasi, disuapinya lah. Udah lama kau tak nampak katanya. Nabi udah wafat, kecarian Yahudi tadi. Bilo kau kemana aja kau? Tak ada tuh, di sinilah aku. Kok lain tangan kau ya? Tangan yang biasa menyuapkan aku tuh lembut. Ya, nah ini kok kasar pula. Diam aja Sayyidina Abu Bakar, namanya buta dia, Yahudi tadi. Ya, ada kok jumpa Muhammad, katanya gitu. Ya, wah hati-hati tukang sihir begini. Langsunglah Sayyidina Abu Bakar mendidih, menyuapkannya pun udah pakai emosi. Makan nih. Nabi kita tidak lembut, padahal dia yang dicaci, yang dimaki. Coba lembut aja. Inilah akhlak Nabi kita. Jadi mana dalil yang mengatakan Nabi dakwah caci maki? Jelas itu ya. Mana dalil riwayat yang mengatakan Nabi berdakwah menghujat sana, menghujat sini, menghina sana, mencaci maki? Nggak ada. Banyak kisah. Ya, itu salah satunya tadi contoh nyata. Nabi Musa dengan Nabi Harun diutus Allah berdakwah kepada Fir'aun dengan apa? Kata-kata yang lembut. Ya, padahal kita tahu Nabi Musa temperamen urusan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tetap disuruh Allah dakwah dengan lemah lembut. Oh, aku nih garisnya keras memang. Aku emosian. Kalau untuk amar ma'ruf aku kayak gini Ustaz. Ingat, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, apa yang keluar dari lisan kita itulah gambaran hati kita. Jelas itu. Apa yang keluar dari lisan kita itulah gambaran hati kita.
Kalau keluar dari lisan kita cacian, hujatan, makian, hinaan, kata-kata sumpah serapah, kotor dan lain sebagainya, itu adalah gambaran hati kita. Ya, siapa yang mengatakan? Imam Al-Haddad. Nah, baik. Kita lanjut ke masalah itu tadi. Nah, jadi teringat saya karena kita tadi bahas istrinya Fir'aun, Sayyidatuna Asiyah. Jadi kalau dakwah itu yang santun ya. Ya, walau amar ma'ruf nahi mungkar, tegas boleh tapi jangan mencaci, jelas? Tegas boleh tapi jangan menghina, jangan menghujat. Itu bukan dakwah Nabi kita. Ya, bukan menghujat, apalagi main pukul, main hantam, kecuali jihad. Ya, kecuali jihad. Kalau menertibkan lokalisasi, menertibkan apa lagi namanya? Tempat perjudian, mabuk-mabukan, jangan ada pakai pukul-pukul, itu gak ada. Nabi aja mengatakan apa? Ya, Nabi mengatakan man ra'a minkumul mungkaron. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan apa yang pertama? Hah? Dengan ya, dengan tangan atau kekuasaan. Kalau kau nggak sanggup, ya, falam yastati, kata Nabi, kalau kau nggak sanggup, cegah dengan lisan, nasihat yang baik. Kalau kau nggak sanggup, cegah kemungkaran dengan hati. Ya, dengan hati. Artinya kalau ada kemaksiatan nggak boleh juga kita, alah biarlah orang tuh, berdosa kita. Paling tak di hati kita katakan, ya Allah, aku nggak ridho dengan perbuatan maksiat yang mereka buat. Itu yang dimaksud mencegah kemungkaran dengan hati. Bukan berarti kita rela-rela aja, dio lah, kita dio. Oh ndak begitu, kita mengaji, nggak boleh. Paling nggak cegah dengan hati kita, ya Allah, aku nggak ridho dengan perbuatan maksiat yang mereka perbuat. Ya, kemudian fazalika ad'aful iman, kata Nabi. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi dakwah itu ya itu batasannya itu. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau udah main fisik selain jihad, itu bukan dakwah Nabi. Jelas itu. Bawa dakwah, bawa pentung-pentungan, tahu nggak pentungan? Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuan kita mencegah kemungkaran, tapi kita membuat kemungkaran yang baru. Jelas itu? Iyalah, ribut apa enggak nanti jadinya? Tawuran, ribut. Niatnya mau cegah kemungkaran, malah memunculkan kemungkaran yang baru. Jadi adab beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada adabnya. Ya, tidak berhak main fisik kecuali dalam keadaan berjihad. Kemudian ada lagi yang mengatakan Nabi dari kalangan wanita, yaitu Sayyidatuna Hawa. Pakai tasydid wawunya, Hawa, bukan Hawa. Ya, Hawa. Udah berapa? Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Hawa. Kemudian Ummu Yuhanij. Siapa itu Ummu Yuhanij? Ya, itu ibunya Nabi Musa. Ya, ibu Nabi Musa namanya Ummu Yuhanij. Kemudian Sayyidatuna Hajar. Siapa tuh Siti Hajar? Istri Nabi Ibrahim. Udah berapa berarti? 5. Sayyidat Siti Maryam, Siti Asiyah, Siti Hawa, Ummu Yuhanij, Siti Hajar. Ada pendapat yang mengatakan 5 wanita ini adalah nabi dari kalangan perempuan. Tapi perlu diketahui itu adalah fahuwa marjuh, adalah kaul pendapat yang marjuh, tertolak. Kenapa saya sampaikan gini? Mana tahu nanti kita baca buku, ya, ada di buku itu disebutkan nabi-nabi dari kalangan perempuan. Si penyusun buku setuju dengan pendapat itu. Kita tahu, ini pendapat marjuh. Ya, jadi memang ada pendapat yang mengatakan nabi dari kalangan wanita, ada 5 orang tadi. Tapi perlu kita ketahui pendapat itu adalah kaul marjuh. Ya, pendapat yang tertolak, nggak bisa diambil sama sekali. Nah, baik. Jadi apa tadi? Nabi harus dari kalangan laki-laki. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya. Coba pikir, kenapa Nabi kita dilahirkan dari bangsa Quraisy? Itu kan bangsa suku terkemuka tuh di tanah Arab.
suku dan bangsa yang disegani oleh orang-orang Arab. Andai kata Nabi kita lahir dari suku-suku biasa, cakapnya nggak akan didengar. Ini dari bangsa terkemuka saja, suku terkemuka saja, cakapnya Nabi masih banyak nggak diterima oleh kalangan Arab secara umum. Apalagi kalau Nabi lahir dari suku-suku rendahan. Quraisy, suku Nabi, ya, suku elit di tanah Arab, ya, suku yang disegani. Makanya beliau dilahirkan di situ. Kenapa Nabi dilahirkannya di Arab? Kenapa enggak di daerah sekitarnya, Konstantinopel pada waktu itu? Padahal apa namanya ya, kemajuan perkembangan, ya, pengetahuan itu sangat berkembang di daerah Konstantinopel. Di mana itu kira-kira? Di Spanyol, ya. Kemudian di daerah Yunani, ya. Lagi maju-majunya pada masa itu. Kenapa Nabi nggak dilahirkan di bangsa mereka? Karena bangsa mereka keji, ya. Apa diantaranya? Emaknya sendiri dikawini. Itulah orang-orang Romawi. Kalau orang Arab paling kalau ada anak perempuan dibunuh, nggak sekeji itu. Makanya Nabi diutusnya, ya, diutus ke bangsa Arab bukan ke bangsa Romawi. Kenapa bangsa Arab yang siap menerima tihta, ya, kenabian ataupun kerasulan dari baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, sementara orang-orang Romawi itu akhlaknya sangat keji. Emaknya dikawini, bayangkan coba. Emaknya, emak kandung, keji apa enggak tuh? Keji. Makanya Nabi enggak diutus ke Romawi, tapi ke Jazirah Arab. Ya. Dan bangsa Arab itu adalah bangsa yang menerima kemajuan. Ya, makanya Nabi dilahirkan di situ. Jadi Nabi dan Rasul harus dari kalangan orang yang merdeka, nggak bisa hamba sahaya. Yang diturunkan oleh Allah akan firman. Nabi seorang rasul itu mendapatkan wahyu. Kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Ya, kepada umatnya. Itu adalah rasul. Kalau nabi sama dengan rasul, cuma bedanya apa? Mereka mendapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, untuk mereka sendiri. Itu namanya nabi. Kalau rasul, mereka dapat wahyu, diperintahkan Allah untuk menyebarluaskan wahyunya, ya, wahyu dari Allah tadi kepada umat manusia. Tapi nabi-nabi, rasul-rasul semuanya, ya, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka semua diutus untuk umatnya masing-masing. Hanya Nabi kita Muhammad saja yang diutus secara universal, menyeluruh kepada umat manusia. Mau dari bangsa apakah, mau dari suku apakah, mau dari daerah apakah. Beda dengan rasul lainnya seperti Nabi Isa, seorang rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam. Ada berapa nabi yang masih hidup sampai sekarang? Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khadir. Khadir khilaf ya antara nabi ataupun wali. Tapi yang muktamad beliau adalah seorang nabi. Ya, Nabi Khadir. Nanti kalau ketemu orang di jalan agak-agak tua dia, ya, salaman, nggak ada ininya apa namanya, tulang jempolnya, dialah itu minta doa. Ya, itu Nabi Khadir. Ya, Nabi Khadir. Jangan pula Pak Khidir, ya, lain dia. Tahu nggak kisah Nabi Idris? Kenapa beliau masih hidup sampai sekarang? Aduh, panjang tuh ceritanya. Ceritanya lucu. Kapan-kapan lah. Pandai kali nanti. Cito ini tak ada di kitab, gitu ya. Nanti aja kapan-kapan. Jadi ada beberapa orang nabi yang masih hidup sekarang ya. Itulah diantaranya. Kalau Nabi Khidir penguasa apa? Laut. Ya. Kalau daratan, Nabi Ilyas. Penguasa langit, Nabi Idris. Ya, alaihissalam. Masih hidup. Baik. Apa tadi kita bahas? Rasul secara umum
dia diutus selain Nabi Muhammad untuk umat masing-masing. Seperti Nabi Isa alaihissalam misalnya, dia hanya diutus di kalangan Bani Israel. Artinya orang di luar Bani Israel tidak dituntut beriman kepada Nabi Isa. Jelas ya? Makanya orang sekarang kalau agamanya itu, padahal dia bukan keturunan Bani Israel, lucu. Harusnya dia berimannya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah yang diutus kepada manusia secara universal. Kalau Nabi Isa hanya dari kalangan Bani Israel. Ya, apa agamanya? Nasoro. Apa agamamu? Nasoro, Ustaz. Suku apa? Melayu. Loh, orang bukan Bani Israel kok agamanya Nasoro? Gitu maksudnya. Apa maksudnya ya? Harusnya kamu berimannya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad universal, diutus Allah Ta'ala. Universal kepada semua umat manusia, mau orang Melayu, mau orang Jawa, orang Mandeleng, orang Minang, orang Bugis, semua lah dah universal. Ya, nah, makanya aneh itu perlu untuk dipikirkan itu. Ya, Nabi Isa cuma diutus untuk kelompoknya saja, umatnya aja, Bani Israel. Kenapa kamu maksudnya kenapa kamu ikut agamanya beliau? Bukan berarti kita melarang dia beriman kepada Nabi Isa. Kita kalau ingkar kepada Nabi Isa kafir nggak hukumnya? Kafir, bukan mengingkari Nabi Isa, maksudnya mengikuti agamanya. Harusnya kita yang bukan Bani Israel, kita mengikuti agamanya Nabi Muhammad, bukan Nabi selainnya. Ya, bukan Rasul selainnya. Karena Rasul-Rasul sebelumnya diutus Allah hanya sifatnya untuk umatnya saja. Ya, tertutup, tidak universal. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi itulah hidayah, nggak sampai ke dalam hati. Nah, dan jikalau tiada disuruh, lihat lagi kitabnya, menyampaikan dia, maka yaitu Nabi jua, bukan Rasul. Maka Rasul itu khusus dan Nabi itu umum. Maka tiap-tiap Rasul itu pasti Nabi, dan tidak tiap-tiap Nabi itu Rasul. Nah, jadi jelas ya perbedaan Nabi Rasul. Nabi dan Rasul harus manusia. Nabi dan Rasul harus laki-laki. Nabi dan Rasul orang yang merdeka. Dan Rasul mendapatkan wahyu, diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Ya, itu adalah Rasul. Kalau tidak diperintahkan menyampaikannya kepada manusia, hanya untuk dirinya sendiri, namanya adalah Nabi, bukan Rasul. Rinciannya tentang sifat tabligh, ya, itu nanti akan dibahas pada sifat tabligh. Rasul itu pun tak semuanya wahyu itu disampaikan kepada umatnya. Ada wahyu yang boleh disampaikan, ada yang untuk dirinya sendiri, ada yang memang tidak disampaikan. Nanti akan rincian itu pada sifat tabligh. Nah, baik, biar banyak kita baca, biar cepat khatam. Faidah adalah bilangan anbiya pada kaul yang muktamad, tiada seorang mengetahui akan hingganya. Berapa nabi itu, berapa jumlahnya nabi? Berapa jumlah nabi? Pendapat yang muktamad nggak ada yang tahu berapa jumlahnya. Di dalam Al-Quran jelas Allah menyebutkan banyak nabi-nabi yang telah kami sebutkan, yang telah kami kisahkan, dan banyak nabi-nabi yang tidak dikisahkan. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqasus 'alaika. Surah Al-Mu'minun ayat 78. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada kalian, kepadamu, dan ada yang tidak kami kisahkan. Nah, itu dalilnya. Pendapat yang muktamad, bilangan nabi tidak terhingga, artinya nggak diketahui berapa jumlahnya. Tetapi ada setengah daripada riwayat menghinggakan banyaknya. Ada sebagian pendapat menghitung jumlahnya, membatasi jumlahnya, yaitu sekati 2 laksa 4.000. Sekati itu ya 100.000. Ya, 2 laksa berarti 200.000. 4.000. Maksudnya gini,
sekati 2 laksa 4.000, 124.000 nabi. Ya, nah, catat itu. Nanti ditanya orang, apa tuh Pak sekati 2 laksa 4.000? Udahlah, yang tertulis itulah dia pokoknya. Ya, nah, kalau gitu ngapa mengaji? Kan gitu kan? Nah, sekati itu 100.000. Ya, laksa itu ya selaksa, 1 laksa berarti 10.000. Kalau 2 laksa berarti 20.000. Nah, sekati 2 laksa 4.000 berarti 124.000. Jadi ada pendapat yang mengatakan jumlah nabi adalah 124.000. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu 313 orang. Dan pada satu riwayat 314 orang. Dan ada pula kaul yang berkata 15, yakni lebih daripada 300. Berapa jumlah rasul? Ada yang mengatakan 313. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 315. Berapa jumlah nabi tadi? 124.000. Nah, sekati 2 laksa 4.000. Ya, nah, rasul ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada mengatakan 315. Wal aslam al imsaku anizalik. Ya, di dalam kitab Tuhfatul Murid dikatakan yang lebih selamat ya, kita menahan diri dari menentukan berapa jumlahnya. Kenapa? Kalau kita tetapkan jumlah nabi 124.000, bisa jadi ternyata nabi lebih dari itu. Terakhir ada nabi yang nggak masuk hitungan. Nah, kalau kita tetapkan jumlah nabi 124.000, khawatir nggak sampai segitu. Berarti kita memasukkan yang bukan nabi sebagai nabi. Maka kata ulama, wal aslam al imsaku anzalik. Jalan yang lebih selamat kita tawakuf, menahan diri untuk tidak menentukan berapa bilangannya. Jelas ya? Pokoknya kita yakini bilangan nabi itu ya tiada terhingga dengan jumlah tertentu. Karena banyak nabi dan rasul yang dikisahkan, ada nabi dan rasul yang enggak dikisahkan. Jadi yang lebih selamat tidak menentukan berapa jumlahnya. Jelas ya? Tawakuf itu namanya tawakuf. Tidak memilih ya salah satu di antaranya. Tawakuf. Dan yang terlebih afdal daripada segala mereka itu Nabi Muhammad SAW. Dan mengiringi nabi kita itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kita sering menyangka Nabi Yusuf adalah Nabi yang paling tampan di muka bumi. Ternyata ketampanan Nabi Yusuf tidak melebihi ketampanan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketampanan Nabi Yusuf itu hanya paling setengah dari ketampanan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa wanita-wanita melihat Nabi Yusuf sampai mengiris tangan? Dan ketika melihat Nabi Muhammad kok enggak? Ya, ada satu sifat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tapi tidak kepada Nabi Yusuf. Di antaranya adalah haibah. Sifat apa kalau kita ini? Segan itu kita nih orang segan. Karisma apa namanya ya kalau bahasa kita di sini? Wibawa. Ya. Nah, jadi itu penyebabnya. Ya, Nabi Yusuf diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikasih sifat itu tadi. Sehingga wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf mengiris tangan-tangannya. Ya, kalau wanita-wanita melihat kita bukan mengiris tangan, nak muntah. Ya.
melihat kita, kan gitu kan? Nak muntah wanita-wanita tuh menengok kita. Oi bayar katanya. Kita tampan tidak, haibah pun tak ada, kan gitu kan? Jadi Nabi Yusuf diberi ketampanan oleh Allah, tapi tidak diberikan itu tadi wibawa. Padahal ketampanan Nabi Yusuf itu hanya setengah dari ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, coba bayangkan gimana tampannya. Jangankan beliau, kita kalau ketemu habaib, wah ganteng-ganteng nggak kira-kira? Waduh, masya Allah, tabarakallah. Mungkin kalau kita cewek, udah aku suka samamu, udah langsung kita bilang gitu, ya kan? Untung kita laki-laki kan gitu kan? Saking tampannya, itu masih zuriyahnya. Gimana lagi sosok asli baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, bayangkan ketampanan Nabi Yusuf hanya setengah dari ketampanan baginda Nabi Muhammad SAW. Setengah. Tapi membedakan apa? Allah memberikan wibawa yang luar biasa. Sehingga kalau Nabi Muhammad lewat, baik orang kafir, orang mukmin itu tunduk, nggak berani menatap wajah Nabi. Saking wibawanya sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak usah Nabi, kita kalau guru, ulama besar yang wibawanya tinggi, berani nggak kita tatap wajah guru tuh? Tak berani. Ya, kita orang di Jawa tuh, kalau kita ngaji ataupun ketemu kiai, nggak ada yang berani natap. Kiai lewat kita tunduk. Ya. Kalau di sini digeber-geber kiainya. Duluan yuk Pak Ustadz, yuk. Ya, kalau di sini, ya, itulah dia wibawanya. Jadi Nabi kita seperti itu. Nabi siapa yang punya kekuatan mengatur jin? Nabi Sulaiman. Itu pun juga diberikan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Pernah Nabi kita menangkap setan, diikat Nabi. Ya, Ifrit. Kemudian Nabi teringat, udahlah aku lepaskan aja lah jin nih. Ya, aku nggak mau nanti terkesan mengalahkan Nabi Sulaiman. Tawaduk Nabi kita. Ya, masya Allah. Makanya kalau berbicara akhlak makhluk yang paling mulia itu nggak ada habisnya. Ya, nggak ada habisnya. Disakiti, ya, dibalas dengan kebaikan. Siapa kalau bukan Nabi kita? Dicaci, dicela, didoakan Nabi, bukan doa laknat. Allahummahdi, ya Allah berikan hidayah. Kalau kita dicaci, difitnah orang, apa doa kita? Ya Allah, matikan dia, susahkan 7 turunan, ya Allah, ya Rabb. Tawasul pula sama Nabi. Doa mengutuk orang, tawasul pula kepada Nabi, nggak nyambung. Nabi kita orangnya pemaaf. Ya, dia mendoakan keburukan untuk orang lain, doanya ditutup tawasul. Allahumma inni natawassalu bijahi, katanya. Tawasul pula dia kepada Nabi. Isi doanya mencaci orang. Itu nggak nyambung. Nabi kita, masya Allah, makhluk yang paling mulia, yang paling luar biasa. Akhlaknya itu, ya Allah. Kalau ada satu aja akhlak Nabi yang bisa kita contoh, itu udah masya Allah kalilah kita. Satu aja. Cerita apa? Kedermawanan Nabi. Nggak ada tandingan kedermawanan Nabi. Saya cerita di sini pernah, Sayyidatuna Khadijah itu orang kaya raya. Sepertiga kota Mekah itu tanah punya Sayyidatuna Khadijah. Kaya kali apa enggak tuh kira-kira? Sepertiga, bukan setengah. Nikah sama Nabi habis untuk dakwah. Awak dari dakwah pengen kaya, ngarep mimpi ketemu Nabi. Paham maksudnya? Nabi jadi miskin gara-gara dakwah. Awak dari dakwah pengen kaya, kepengennya apa? Ketemu Nabi. Ya mana cocok? Habiskan hartamu untuk dakwah seperti Nabi, insya Allah ada jalan untuk ketemu Nabi walau dalam mimpi. Cerita apa? Kedermawanan Nabi. Wah, luar biasa, jangan tanya. Ya. Datang orang minta-minta ke rumah Nabi. Setiap orang yang datang kepada Nabi nggak pernah ditolak. Kalau kita, setiap yang datang kita belum ngomong pun udah kita tolak. Itu akhlaknya siapa? Kita. Udah tahu aku maksud kau, nggak pinjam duit kau kan? Tadoh. Belum lagi ngomong dia. Ya kan? Orang itu belum ngomong udah ditolak. Nabi, orang datang kepada dia nggak pernah ditolak walau Nabi nggak ada. Datang ke rumah Nabi, ya Rasul, aku belum makan.
Nabi pun tak ada. Panggil istrinya, Aisyah, apa yang ada di lemari itu? Tinggal 1 biji kurma. Separuh kurma tuh kau bagi 2, bagi separuh sama orang tuh, separuh untuk kita. Sanggup? Udah ada nasi, beras di rumah cuma 1 kaleng ini, kaleng susu. Datang orang minta-minta, Dek, ya, bagi beras tuh separuh ke orang minta-minta tuh, separuh untuk kita. Jamin bini langsung minta cerai. Ceraikan aja aku bang. Tak sanggup aku hidup kayak gini. Ya, nah itu akhlak Nabi kita luar biasa. Nggak pernah menolak orang yang datang kepada. Dermawannya Nabi luar biasa. Pemaafnya Nabi luar biasa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Banyakin baca sholawat, 1 hari minimal 300 kali. Mudah-mudahan sebelum kita datang akhir hayat menjemput kita, ya, yang menyambut kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa rupanya Ustaz? Yo bisa. Tapi hubungkan hati kita kepada Nabi. Ya. Jadi ketika kita sakaratul maut, ya, Nabi ikut hadir, ya, menjemput ruh kita. Itu banyak kisah-kisah para ulama-ulama seperti itu. Banyakinlah sholawat. Kalau dibilang sholawat bid'ah, jangan harap, ya, jin ifrit yang datang. Sholawat bid'ah katanya, maulid bid'ah. Nah itu kalau sakaratul maut bukan Nabi yang datang, jin ifrit. Jadi ketika sakaratul maut, orang-orang yang udah meninggal dunia itu datang kepada kita. Tapi sejatinya itu adalah iblis yang menyerupai orang-orang yang kita kasihi. Ya, menyerupai ayah emak kita, ayo nak ikut aku, gitu ya. Nah, menyerupai ayah emak kita, istri kita, suami kita. Ya, orang-orang yang kita kasih. Kalau tak percaya, tunggulah sakaratul maut nanti. Betul nggak yang kucakapkan ini? Nah, ada yang orang sakaratul maut itu kehausan. Betul nggak? Pernah nggak lihat? Kehausan, bawaannya mau minum aja. Itu tanda-tanda waktu hidup malas sholat. Jadi di akhir hayat, itu ditunjukkan Allah kehidupan kita semasa hidup kita. Kalau kita termasuk orang yang suka melalaikan sholat, ya, melalaikan sholat, di akhir hayat kita itu ditunjukkan Allah. Nanti sakaratul maut kita dalam keadaan sangat kehausan. Ya, kita sakaratul maut dalam keadaan sangat kelaparan. Makanya di antara tanda orang meninggal, dia sakit, nggak selera makan. Tiba-tiba nampak sehat, pengen makan aja. Tanda-tanda itu, dia udah nggak lama tuh. Betul, itu tanda-tanda yang lumrah. Ya, paham maksudnya kan? Dia sakit keras, sudah lama nih sakit, makan pun tak mau. Tiba-tiba esok-esok sehat pula. Ya, sehat, duduk, ya seperti biasa sehat. Buatkanlah makanan ini, kasihkan aja. Ya, jangan ditahan-tahan, kasihkan. Ya, itu tanda-tanda udah tak lama lah itu. Ada tanda-tanda yang lebih jelas orang mau meninggal dunia. Apa tuh? Khatamkan dulu Aqidatun Najin tuh baru tahu nanti. Ya, itu maksudnya tanda-tanda yang lumrah diketahui oleh orang awam. Bacalah kitab Yawaqitu wal Jawahir. Yang kalau kita kitab Muhimmat yang kita kaji di mana tuh Ustaz? Nah, kan yang tadi saya kasih itu kan? Nah, itu dosa-dosa besar di situ diantaranya ada. Orang yang suka melalaikan sholat sakaratul maut dalam keadaan kehausan dan sangat kelaparan. Ya, nampak itu nanti, nampak. Ya, nampak. Allah, mudah-mudahan ya, banyakin sholawat supaya kita sakaratul maut yang jemput kita langsung Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah. Udah 10:30 saja nih. Udahlah agaknya tuh dah. Ya. Mana tadi? Udah titik kan saya bacakan kan? Nah, nanti kita sambung lagi dan yang terlebih afdol kita ulangi lagi nanti lah itu ya.